Salat yang tasyahud cuma satu kali, itu salat subuh, atau salat witir 1 rakaat, atau salat witir 3 rakaat yang 1 tasyahud, atau salat sunnah yang 2 rakaat yang 1 tasyahud. Semua salat yang tasyahudnya cuma 1, maka yang benar duduknya tetap Bismillahirrahmanirrahim. kan? Jadi kita dalam kondisi tidak Rabbana lakal hamdu. Ketika kita sujud, maka tidak perlu kita ngangkat tangan. Jangan kita Allahu Akbar, enggak. Kita punya kaidah, dan ini pendapat yang terkuat, ada khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan setiap kullu khafdin wa raf'in, Nabi mengangkat tangan setiap naik dan turun. Sebagaimana dalam hadis Abu Malik Al-Huwairith. Tapi dibantah oleh hadis Ibnu Umar yang Malik Al-Huwairith ya, beliau hanya mulazamah kepada Nabi sekitar 20 hari ya. Adapun Ibnu Umar bertahun-tahun, dan Ibnu Umar mengatakan Rasulullah tidak mengangkat kecuali 4 tempat mengangkat tangan. 4 tempat tersebut, pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, angkat tangan. Ini yang pertama. Takbir yang kedua mau ruku, Allahu Akbar. Yang kedua. Takbir ketiga bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat adalah setelah tasyahud awal. Kalau kita sudah tasyahud awal, kemudian kita bangkit angkat tangan. Ya, kita angkat tangan, Allahu Akbar. Itulah 4 tempat angkat tangan. Lebih dari itu enggak ada angkat tangan. Dan ada kaidah tidak ada angkat tangan sebelum atau sesudah sujud, enggak ada angkat tangan. Sebelum sujud ataupun sudah sujud enggak ada angkat tangan, ya. Sebenarnya mengatakan boleh sesekali, namun untuk continue enggak. Karena Nabi continue selalu 4 tempat saja beliau angkat tangan. Jadi ketika kita mau sujud, tidak perlu kita angkat tangan. Langsung aja Allahu Akbar, mau sujud, ya. Mau sujud. Nah, untuk mau sujud, maka mana yang kita dahulukan, lutut atau tangan? Datang hadis tentang mendahulukan lutut, datang hadis mendahulukan kedua tangan, dan hadisnya sama-sama dhaif, Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya mau sujud dengan meletakkan tangan dulu atau lutut dulu, dua-duanya sah. Para ulama hanya khilaf mana yang lebih afdal. Kenapa? Mereka mengatakan semuanya benar, ya. Karena hadisnya dhaif dua-duanya. Karena kalau kita mensahihkan hadis yang lutut lebih dulu daripada tangan, berarti yang tangan salah. Nabi larang. Kemudian juga hadis yang mengatakan tangan lebih dulu daripada lutut, Nabi melarang. Berarti kalau ada lutut dulu salah. Karena hadis-hadisnya dua-duanya dhaif, maka tidak ada yang salah, dua-duanya benar. Tinggal kita, para ulama berselisih mana lebih afdal, kedua tangan atau lutut. Jumhur ulama, mayoritas ulama diriwayatkan dari banyak sahabat bahwasanya mereka turun dengan lutut tersebut, lutut terlebih dahulu, ya. Jadi kalau lutut ya biasa, jadi tinggal lutut dulu, Allahu Akbar. Baru kita begini. Ya, biasa. Baru kita sujud. Ya. Boleh. Atau kalau kita ingin misalnya kita ingin tangan dulu, maka kita bisa tangan dulu. Allahu Akbar. Ya. Ini lebih ringan, lebih tenang, baru kaki. Terutama orang-orang yang tua misalnya, atau orang-orang misalnya yang badannya berat, ya. Mungkin kalau lutut dulu bakal bunyi ketruk gitu. Tapi kalau kita tangan dulu, kita turun dengan pelan-pelan. Tapi dua-duanya boleh. Mau lutut dulu atau tangan dulu, maka diperbolehkan. Kalaupun turun dengan lutut, tenang ya. Maksud saya, sebagian orang teknik lutut dia langsung loncat. Itu sama aja, gebruk juga kalau begitu. Tapi turunnya dengan tenang. Mau lutut atau tangan dulu, turun dengan tenang. Lutut tenang misalnya, Allahu Akbar. Pelan-pelan aja, ya. Jangan Allahu Akbar. Jadi bikin ribut. Jadi tenang aja, pelan. Turun dengan tangan juga pelan, santai. Enggak usah loncat ya, gitu. Saya pelan-pelan aja. Allahu Akbar. Pelan-pelan kan bisa. Tidak harus langsung terjun ke depan. Jadi itu adalah tata cara sujud. Nah, ketika kita sudah di bawah, kita mau sujud, ya perhatikan. Kita mau sujud, Nabi mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Salah satunya ini. Jidat dan hidung. Ini dihitung satu oleh Nabi SAW. Ini tulang pertama. Tulang kedua, nih. Tulang ketiga, nih. Tulang keempat, nih. Tulang kelima ini. Tulang keenam, ini. Tulang ketujuh kaki kiri. Jadi ketika sujud, 7 tulang semuanya mengenai tanah, mengenai lantai. Nah, para ulama khilaf. Apakah hidung kalau tidak mengenai lantai, salatnya tidak sah? Di sana dia cuma sujud dengan jidatnya, hidungnya ternyata pesek misalnya. Atau dia pakai kacamata sehingga yang sujud cuma bagian jidatnya, hidungnya tidak kena tanah. Apakah salatnya tetap sah?
Maka khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak sah karena jidat atau dahi dan hidung satu kesatuan. Jika salah satunya tidak kena, maka tidak sah salat. Ada yang mengatakan enggak, salah satunya kena sudah cukup. Ya, salah satunya kena sudah cukup. Ada yang mengatakan dahi kalau sudah kena, hidung tidak kena maka tetap salat sah. Ini kesempurnaan saja hidung, hendaknya diletakkan di tanah. Tapi dia tidak berarti kalau bukan berarti batal kalau hidung tidak kena tanah. Tapi kita berusaha menjalankan sunnah, maka kita sujud dengan dahi dan juga hidung. Kemudian ingat, ketika kita dalam kondisi sujud, datang dalam sebagian riwayat Nabi merapatkan tangannya. Merapat apa? Tangannya. Ya, tidak memegang begini. Tapi beliau merapatkan. Dalam sebagian tapi riwayatnya diperselisihkan oleh para ulama. Tapi dihasankan oleh Syekh Albani, yaitu dengan merapatkan tangan. Kemudian ketika kita sujud, ya, perhatikan ketika kita sujud, dalam kondisi jari-jari ini, ya, berapa lihat? Dalam kondisi jari-jari bisa sejajar bahu, bisa sejajar telinga. Jadi bisa ketika kita sujud, bisa jari-jari kita sejajar bahu, bisa jari-jari kita sejajar telinga. Bebas, alhamdulillah dua-duanya boleh. Ya. Kemudian ketika kita sujud, lengannya agak dibuka, jangan ditempelin begini. Ya. Kecuali kata para ulama dalam kondisi berjamaah. Kalau berjamaah kita begini, jangan kita buka sehingga tetangga kita mencium bau ketek kita, jangan kita begini. Ya. Tapi kalau kita sholat sendiri jadi imam atau sholat sendiri, maka kita buka, jangan begini. Kita buka, ya, kita buka. Kemudian tadi berusaha untuk simetris, ya, ya. Ketika sujud, ya, perhatikan. Ini kalau ini adalah tubuh seseorang, ya, maka ini berusaha kakinya seperti ini. Kondisinya demikian, ya. Kemudian dalam kondisi sujud, ya. Maka sebagian orang, jadi lihat dia di sini berapa ini? 90 derajat, ya. Atau ini lurus, ini tegak. Mohon maaf, kakinya ini tegak. Sebagian orang salah, dia sujudnya begini, agak miring. Jadi saking semangatnya sehingga posisi kakinya seperti ini. Kemudian badannya seperti ini, ya. Ya, ini tidak lurus. Ini salah saking semangatnya. Karena paha ya tidak tegak lurus. Tegak lurus sehingga salah, ya. Maka kita bisa praktek, yang penting paha kita lurus, kemudian kita bisa sujud, ya. Ya. Sehingga jarak antara lutut, ini lutut. Ya, antara lutut, ini kaki. Ini kaki. Lutut, antara lutut dengan wajah tidak terlalu jauh, ya. Tidak terlalu jauh, yang wajar aja. Karena sebagian orang terlalu parah sehingga dia loncat ke depan sampai akhirnya tidak lagi lurus begini tapi miring begini. Ini sujud yang keliru, yang keliru. Taib. Ini tata cara sujud, maka seorang berusaha sujud yang simetris. Kemudian di antara sujud yang salah adalah menempelkan tangan ketika sujud begini. Ini salah. Jadi harus diangkat, jangan ditempelkan seperti ini. Kalau ditempelkan, ya, ketika sujud ini salah. Jadi harus tetap diangkat. Adapun tempel begini adalah salah, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya haram. Yang berikutnya yang juga diperselisihkan oleh para ulama mengenai ketika kita sujud, apakah kaki kita nempel atau tidak, ya. Kaki kita nempel atau tidak, ya. Ini jadi masalah. Ketika kita sujud, apakah tumit kita, ini kan tumitnya nempel atau tidak, ya. Jumhur ulama mengatakan tidak perlu ditempel, terbuka biasa aja, ya, terbuka biasa saja, ya. Sebenarnya mengatakan ditempelkan. Seperti pendapat Syekh Albani rahimahullahu taala, ini juga masalah khilaf, dua-duanya sah, namun saya lebih condong ditempelkan, ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, saya lebih condong menempelkan tumit sehingga ketika seorang salat lebih tertutup
terutama kalau dia pakai sarung ya. Kalau dia buka kadang terlihat betisnya, terkadang sebagian bisa terlihat dan itu kelihatan dan itu terbukti. Terkadang terlihat pahanya karena terbuka sarungnya. Maka kalau kita tutup tumit kita maka lebih tertutup, lebih terjaga. Tetapi tadi ini masalah khilafiyah. Seandainya ada seorang yang sholat kemudian kakinya terbuka maka tidak jadi masalah. Tertutup juga tidak jadi masalah ya. Kemudian saya ingatkan di antara kesalahan seorang ruku atau sujud kakinya dua-duanya tidak diletakkan. Kesalahan contoh ya. Misalnya dia sujud ya. Dia sujud, ketika dia sujud, perhatikan, maka dia sujudnya begini misalnya. Sehingga kedua kaki, kan Nabi suruh mengatakan harus 7 tulang. Jadi tulang ini dua-duanya harus dipasangkan di lantai. Adapun sujud sambil cepat-cepat kakinya terangkat satu, ini tidak sah. Atau kemudian dia sujud dalam kondisi demikian, juga tidak sah. Kenapa? Karena kakinya harus ditempelkan dua-duanya. Adapun kalau cuma begini, atau bahkan diangkat satu, maka tidak sah. Dia harus tulangnya semua tertancapkan. Baik, kita biar selesai ya. Setelah sujud kemudian kita bertakbir. Sujud kita baca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi dengan tumakninah ya. Sekali dan doa-doa sujud banyak. Setelah itu kita duduk di antara dua sujud. Allahu akbar, kita duduk di antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud ya, maka kita bisa melakukan dua cara duduk ya. Dua cara duduk ya. Seperti biasa kita duduk begini ya. Seperti biasa duduk begini ya. Atau kita duduk dengan ik'a begini ya. Begini. Jadi kita bersandar di atas dua tumit. Ini juga boleh. Ini duduk ketika dua sujud, boleh begini ya. Dua-duanya boleh. Kemudian kita baca subhana rabbi ghufirli atau kita baca rabbi ghufirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni sebagaimana doa-doa yang sudah kita hafalkan. Rabbi ghufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini ya. Sambil kita duduk di antara dua sujud. Setelah itu kita sujud lagi, Allahu akbar. Kita sujud lagi. Sujud lagi. Ketika kita bangun rakaat kedua, ingat, ketika kita bangun rakaat kedua enggak usah angkat tangan. Yang kita angkat tangan adalah ketika kita bangun dari rakaat kedua menuju 3, habis tasyahud awal. Baru kita bangun rakaat ketiga, kita angkat tangan. Allahu akbar. Adapun dari rakaat pertama ke rakaat kedua tidak perlu angkat tangan. Demikian juga rakaat ketiga, rakaat keempat tidak perlu angkat tangan. Yang kita angkat tangan cuma dari setelah tasyahud awal menuju ke rakaat ketiga ya. Baik. Terus kita sholat seperti biasa gerakannya. Setelah itu kita ketika tasyahud awal, apa yang kita baca tasyahud awal kita sambil duduk ya. Tasyahud awal. Jadi kita duduk kemudian sambil kita baca at-tahiyatulillah ya. Lihat jarinya bisa begini ya. Boleh begini. Dua-duanya boleh. Boleh begini, boleh begini. Dulunya datang dalam riwayat, boleh begini, boleh begini. Kemudian jarinya kita menghadap ke arah kiblat. Kemudian pandangan kita datang dalam hadis Rasulullah SAW memandang tidak melewati jarinya sambil memandang sehingga dia bisa konsentrasi. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi dijadikan dalil oleh Syekh Albani rahimahullah dan ini lebih konsen kalau kita tasyahud sambil melihat jari kita sehingga kita tidak melihat yang lain. Nah, apakah jari kita digerakkan atau tidak? Maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Saya lebih condong bahwasanya tidak perlu digerakkan. Hadis yang menyatakan gerak-gerak jari hadisnya dhaif, syadz, hadisnya syadz, yaitu tidak sahih. Adapun yang menggerakkan maka tidak jadi masalah. Menggerakkan biasa saja. Ya, tidak perlu gerakannya sampai ya. Kalau gerakannya seperti begini, tentunya pasti ribuan sahabat akan meriwayatkan dari Nabi karena ini gerakan yang sangat menarik perhatian. Ya, tapi sebagaimana dipraktikkan oleh para ulama kita, mereka gerak dengan perlahan sambil berdoa yad'u biha dalam riwayat, berdoa dengan gerakan dengan jari telunjuk tersebut. Maka doanya sambil berdoa kita menggerakkan jari. Adapun dengan cepat begini maka tidak benar karena kalau seandainya Nabi pernah setiap sholat selalu jarinya begini, pasti jangankan sahabat, mungkin Abu Jahal juga meriwayatkan itu ngapain Muhammad goyang-goyang jarinya. Tapi ternyata tidak diriwayatkan ya sama sekali. Yang ada cuma yuharrikuha, Nabi menggerakkan, tentunya menggerakkan yang biasa yang tidak sampai begini sehingga menarik perhatian. Wallahu alam bisawab. Setelah kita tasyahud, beda sekarang ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Tasyahud awal, apakah perlu baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad? Ada khilaf di kalangan para ulama.
Jumhur ulama mengatakan tidak perlu. Kita tidak perlu baca salawat ya. Salawat hanya di tasyahud kedua. Sebagian ulama mengatakan disunahkan baca salawat. Ini masalah khilaf ya. Mau pilih ini insyaallah dua-dua punya dalil, tapi saya lebih condong pada pendapat tidak perlu bersalawat. Apalagi diriwayatkan Abu Bakar kalau duduk tasyahud awal cepat seperti beliau duduk di atas pasir yang panas. Berarti tidak lama-lama ya, tidak lama-lama. Beda dengan tasyahud akhir lama. Habis salam kepada Nabi, salawat kepada Nabi, berdoa lama. Adapun tasyahud awal cuma sebentar ya, setelah baca tahiyat langsung berdiri. Jadi tidak lama-lama ya, tidak lama-lama ya. Salat yang tasyahudnya cuma satu kali. Salat yang tasyahud cuma satu kali, itu salat subuh atau salat witir 1 rakaat atau salat witir 3 rakaat yang 1 tasyahud atau salat sunnah yang 2 rakaat yang 1 tasyahud. Semua salat yang tasyahudnya cuma satu, maka yang benar duduknya tetap iftirash ya. Jadi ini saya bahas dalam buku Bukal Salat ya, berdasarkan dalil umum dan banyak iftirash begini. Contoh salat subuh kita tasyahudnya begini. Contoh salat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat juga begini. Yang penting semua salat yang 1 tasyahud. Contoh salat witir 1 rakaat ya duduk begini. Contoh salat witir 3 rakaat 1 tasyahud ya begini ya. Beda dengan tasyahud yang 2 kali. Maka tasyahud pertama seperti ini, seperti salat duhur, salat asar, salat isya, maka tasyahud awalnya begini. Adapun tasyahud akhirnya maka dengan tawarruk, yaitu masukkan kaki di bawah sini ya. Adapun salat yang tasyahudnya cuma 1 tasyahud, maka wallahu a'lam bishawab, duduknya iftirash, bukan duduk tawarruk ya. Setelah itu ketika tasyahud akhir kita baca tasyahud tahiyat, kemudian kita bersalawat kepada Nabi, kemudian kita berdoa doa yang kita sukai atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya banyak. Setelah itu kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ulama sepakat kalau sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka sudah tahallul. Nah, cuma para ulama bagaimana kalau dia tidak salam kedua? Ya, jawabannya ada yang mengatakan salam kedua sunnah, ada yang mengatakan salam kedua hukumnya wajib ya. Namun semua sepakat, seandainya orang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah selesai. Seandainya langsung dia pergi, salatnya sah. Ya, cuma apakah dia harus salam kedua atau tidak? Maka ini ada khilaf. Yang tentunya kita kerjakan dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.